pertama adalah tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk-penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi kadang manusia itu mengingkari ayat-ayat Allah, maka dicabutlah beberapa nikmat dari manusia. Jadi para jamaah rahimakumullah, yang pertama bahwasanya kalau kita ini menginginkan kehidupan kita ada keberkahan, maka kalau kita ambil dari firman Allah Al-A'raf 96 tadi, kita ini betul-betul dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita ini, ya, yang paling mudah adalah betul-betul at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa af'alu bil arkan. Dalam hati kita ini betul-betul mengimani, kemudian kita pun secara lisan kita mengucapkan, kemudian secara perbuatan kita pun melakukannya. Jadi para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa itu pastinya Islamnya, imannya, kemudian ihsannya itu sudah betul-betul ada dalam dirinya. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman, kita harus meyakini la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau saya sama Pak David dulu itu di pondok, katanya lamnya itu adalah lam takkid. Lam takkid, la fatahna 'alaihim. Sak temene, jadi pasti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dari langit dan ini yang harus terus kita lakukan, kemudian jangan sampai nanti berhenti pada diri kita. Jadi Allah itu pasti akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi ketika hamba-hamba Allah itu tetap dalam koridor keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga sudah banyak membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa itu nanti diberikan beberapa kelebihan. Allah memberikan sikap furqan. Nah ini masjid ini terucap saya tadinya Al-Furqan itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang yang bertakwa itu mempunyai sikap furqan. Ternyata masjid ini namanya Al-Furqan. Jadi Al-Furqan itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu namanya Al-Furqan. Orang-orang yang bertakwa, kalau misalnya kita ini mengambil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Itu dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 4. Siapa yang bertakwa kepada
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yaj'al min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fase kehidupan kita ini pastinya kita merasakan bahwasanya ya ada masa-masa kesulitan, ada masa-masa kemudahan, ada masa-masa nantinya yang banyak sekali yang kita hadapi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya bagaimanapun keadaan kita, baik itu dalam keadaan senang, baik dalam keadaan mungkin sedikit sulit dan lain sebagainya, maka jangan sampai kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jelas tadi. Apalagi Bapak pasti kan Pak Nato ya. Pak Nato kemarin 2025 itu luar biasa melaksanakan bagaimana haji itu ya ayat-ayat ini itu betul-betul secara nyata merasakan 2025 ya haji itu satu kloter, jangan satu kloter, satu KBIH itu tidak satu hotel, banyak syarikat-syarikatnya, banyak sekali. Belum lagi nanti kalau ke Arafah, karena tidak, kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin satu hotel itu kadang satu KBH satu hotel, maka pindah ke Arafah itu jelas dapat tenda. Kalau tahun kemarin itu, kalau KBIH Jabal Nur itu karena tarwiyah dulu di Mina dulu, tarwiyah dulu, mau ke Arafah itu, nah ini Pak, ini yang jadi akhirnya tawakal atau tidak. Berita itu sudah tenda di Arafah sudah penuh, masya Allah. Nah, kan sebagai pendamping jamaah langsung ya, apalagi emak-emak, gimana Ustaz tadi kita dia pernah di Arafah itu dapat tenda apa enggak? Allah muslimah kamu maaf. Yang namanya pendamping itu kan bisanya betul-betul dia Pak. Pun Pak Bu guys, serahkan apapun itu kepada Allah. Kenapa? Satu, karena kita ini adalah tamunya Allah. Nanti Allah nanti yang memberikan jalan keluar. Yes. Alhamdulillah, walaupun kita ini karena tarwiyah dulu sampai Arafah mesti lebih akhir dibanding haji yang tidak tarwiyah, jadi hotel langsung ke Arafah. Nah, inilah berkahnya saya mondok Pak David bisa bahasa Arab. Akhirnya saya tanya sama, karena kemarin itu 2025 pendamping yang biasanya mahasiswa yang dari Indonesia yang itu biasanya dampingi jamaah haji dari Indonesia itu tak boleh, kecuali yang dapat asal. Jadi jarang orang Indonesia yang mendampingi. Akhirnya kalau orang-orang Arab sendiri yang ngangkat gila, yang ngangkat di bis, yang ngangkat di khaymah itu dan lain sebagainya. Nah itulah ya Allah, saya coba komunikasi dengan bahasa Arab. Akhirnya diarahkan. Jadi mana yang tenda yang masih kosong itu yang mana?
Tempat yang kosong plus makanan, minuman, susu, roti dan lain sebagainya terpenuhi semua. Nah ini baru yang namanya mama ibu-ibu langsung alhamdulillah. Itu bagian dari apa yang kadang kita ini pikirkan sulit, kemudian tidak bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita kembali bahwasanya kita ini nantinya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan dimudahkan. Maka orang Islam itu kan banyak sekali contoh-contoh dari Nabi. Aktivitas apapun yang kita lakukan itu harus diawali dengan kita ini berdoa kepada Allah. Keluar rumah kita mau berangkat kemana-mana, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Menopang Ustaz, kula niki boten saged doa sing panjang-panjang pun Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kita awali aktivitas kita dengan Bismillah, kita akhiri dengan Alhamdulillah. Itu yang paling mudah. Jangan nah ini. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, insya Allah kalau kita kembali Quran surat Al-A'raf ayat 96 tadi, bahwasannya akan diberikan keberkahan dari Allah, berkahnya dari langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menggapai keberkahan hidup itu kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tetap berbagi. Kenapa Pak? Berbagi. Kita diingatkan Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berbagilah dan berinfaklah dan bersedekah dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepadamu, telah Allah berikan kepadamu. Jangan sampai seperti orang yang digambarkan dalam ayat itu, ketika ajalnya mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Allah kami, tangguhkanlah ajalku ini, karena aku ini mau diberi kesempatan untuk bersedekah dan diberi kesempatan untuk digolongkan hamba-hambamu yang soleh. Inilah gambarannya para jamaah Allah. Kita ini mengapa untuk menggapai kehidupan yang berkah itu? Yang kedua, kita ini senang berbagi. Orang-orang yang tidak mau berbagi digambarkan dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 tadi. Jangan sampai nanti menyesalnya itu ketika ajal ini mau diambil oleh Allah dan memohon kepada Allah untuk ditangguhkan ajalnya hanya untuk apa? Untuk bisa diberi kesempatan bersedekah dan diberi kesempatan digolongkan kepada hamba-hamba yang soleh. Alhamdulillah, jamaah Al-Furqan ini, jamaah PRM Tawang Sari ini, insya Allah ini kita dipertemukan seperti ini sudah menjadi sarana kita ini, ikhtiar kita menjadi hamba-hamba yang soleh.
Jadi DNA-nya Muhammadiyah itu insya Allah suka berbagi. Teologi almarhum yang itu sudah disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu sangat luar biasa sekali. Dan berbagi ini, ya, kalau zakat, kan konsep dalam Islam itu kan berbagi ada dengan zakat, ada dengan infak, ada dengan sedekah. Kalau zakat ini kan sudah ada ketentuannya. Zakat fitri itu kan kita tunaikan awal Ramadan itu, dari awal Ramadan sampai kita ini sebelum sholat Idul Fitri. Kan ada ketentuannya. Zakat mal ketika harta kita sampai nisab. Kalau infak itu lebih benar mungkin secara materi. Nah, tentang sedekah inilah nemen kalau misalnya kita ini tidak bisa. Karena konsep sedekah dalam Islam itu bisa dengan harta kita, bisa dengan ilmu kita, bisa dengan tenaga kita. Ini konsep sedekah. Maka di situ kan meruginya orang kan di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 itu mau diberi kesempatan untuk bersedekah. Maka ini betul-betul cambuk bagi kita bahwasanya ayo kita alokasikan baik mungkin dari harta kita maupun dari ilmu kita maupun dari tenaga kita. Ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu ini untuk selalu bersedekah setiap hari. Mungkin di waktu subuh ada yang menaruh di infak, ya, di kaleng. Yang azan itu berarti dia pun sudah mensedekahkan suaranya untuk kebaikan. Kalau subuh azan, ya, biar suaranya itu lumayan. Jangan kan azan subuh kok ABG semua ya. Ngertos Pak ABG Pak? Angkatan babi gue. Ya sedikit lah ini. Ya Pak David ya. Tadi masih sih muda-muda. Itu subuh kalau misalnya yang azannya itu suaranya menggelegar, maka insya Allah masjid ini berarti ada kader-kadernya yang muda. Jadi konsep berbagi ini, ya, tadi mungkin setiap hari kita memohon kepada Allah dimudahkan. Toh kalau misalnya mungkin setiap hari bisa, maka ya Allah mudahkanlah kami ini bisa berbagi satu pekan sekali. Diingatkan kita yang dengan hari Jumat. Nah, kalau misalnya kok masih apa? Ya Allah mudahkanlah satu bulan sekali. Biar diingatkan, maka kita ini kalau bilang jismu, atau yang lainnya mungkin di sini kan ada setiap bulan sekali apa untuk apa kegiatan ranting dan lain sebagainya. Karena manusia itu kadang harus diingatkan. Saya ini Pak, kalau misalnya yang najismu itu belum, coba apa pengingatnya? Dikirimnya hadis-hadis tentang berbagi. Oh berarti saya belum transfer. Kan gitu. Jadi tandanya gitu. Kan biasanya kan ada ya yang namanya lupa, biasanya tanggal 5 ini sudah transfer, belum tanggal 10 mesti nanti ada yang masuk ya tentang hadis atau tentang aturan yang berkaitan dengan berbagai itu halus Pak. Jadi apa? Oh berarti Anda ini belum gitu loh Pak. Jadi kadang manusia itu harus ada yang mengingatkan. Kalau di ranting ini kan ada untuk masjid, untuk ini Bismillah Pak. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah mengingatkan
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah engkau dengan siapa-siapa yang ada di bumi ini, maka zat yang ada di langit akan mengasihi sayangi. Kita berkasih sayang dengan sesama manusia, kita berkasih sayang dengan makhluk Allah yang lain. Nah ini kan ada rasa yang mau berbagi inilah yang nantinya mungkin kasih sayang Allah itu akan datang kepada kita. Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada kita, Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi aunil akhi. Pertolongan Allah itu ada kepada hambanya ketika hamba ini mau menolong hamba yang lainnya. Dan itu kalau misalnya di Indonesia, di lingkungan kita, kultur itu sudah sebenarnya sejak kita kecil itu sudah diajarkan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang saling tolong. Kalau dalam bahasa agamanya adalah ta'awun, maka ta'awunnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita ini bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan sampai kita ini tolong-menolongnya dalam perbuatan dosa dan dalam perbuatan permusuhan. Di para jamaah rahimahullah. Jadi yang kedua adalah untuk menggapai kehidupan yang berkah, kita ini mau berbagi. Jadi kita diingatkan tadi Quran surat berapa Pak? Al-Munafiqun ayat. Yang ketiga, bahwasanya untuk kita ini menggapai keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita ini bersilaturahim. Ini penting. Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ahabba ayyubsalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa-siapa yang mau dijembarkan, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, dalam artian bermanfaat umurnya, maka falyasil rahimah. Jalinlah silaturahim. Saat ini itu kan silaturahim bisa offline, bisa online. Tapi ngapunten, coba kalau misalnya kita ya jangan online terus lah, walaupun itu ini. Jadi bersilaturahim seperti ini, ya. Ya alhamdulillah saya akhirnya bisa bersilaturahim dengan jamaah di Tawangsari ini. Jadi karena subuhnya itu jam 4 kurang nih Pak. Jadi ya saya ini dari Candi Pak. Candi baratnya LTN KL. Tapi emang semua itu kalau diniati Pak, itu tari Pak. Karena perjalanannya itu lebih jauh, maka ketemunya itu lebih awal. Itu ada saja karena sudah diremot Tawangsari, Al-Qur'an Tawangsari. Nah ini silaturahim. Kita meyakini bahwasanya orang-orang yang mau silaturahim itu nanti akan dibukakan jalan oleh Allah. Apalagi ngapunten ini jangan sampai ya sudah satu darah, kakak beradik, malah gak bisa menjaga persaudaraan. Nah, ini karena apa? Ya dengan hal-hal yang kecil kadang nantinya menjadi
baik kita sebagai orang tua, saya ngomong sebagai orang tua dulu. Kalau anak kita jauh, maka ayo kita sapa. Kita sapa. Sekarang kan video call kan bisa ya. Ya. Ini bagian dari mungkin ini alat untuk silaturahim kita. Ngapunten. Siapa yang anaknya masih kuliah di luar kota? Oke. Mondok. Kalau mondok itu kan sudah adanya. Yang saya khawatir itu anaknya itu yang kuliah di luar kota, kemudian kos. Kalau anak kita ini Pak mau ngetes anak kita ini masih dalam kebaikan atau tidak, ngapunten. Tes waktu sholat subuhnya. Waktu sholat subuh itu dipitkol. Posisinya itu di mana? Sudah di masjid? Apa masih di apa masih di kamar tidur? Apa masih aktivitas yang lain? Kalau aktivitasnya masih positif, alhamdulillah. Nah ini. Jadi silaturahim, ya. Jadi saya pribadi ini, ibu itu kan masih di Jabar. Insya Allah minimal 1 pekan sekali itu video call, minimal 1 pekan sekali. Dan anak-anak saya itu harus ngomong semua. Ayo, kenapa? Karena seorang nenek itu kan suara ya Pak. Nenek kakek itu kalau benar cucu yang ngomong, senang benar. Enggak, kadang senang ambil cucu aku daripada anak. Nah, tapi itu kami ini niatkan bahwa ini silaturahim. Dan saya kadang mesti diingatkan sama istri saya, ayo sudah pulang, tinggal ibu saja saya. Kalau ibu ayah ibu mertua sudah ada, tinggal ibu kandung saja. Kalau bahasa orang situasi itu satu-satunya jimat, siji yang harus di rumah itu jimat asli, doanya itu sangat mustajabah. Jadi keberkahan hidup yang ketiga, amalan silaturahim inilah yang itu akan menjadikan hidup kita ini menjadi berkah. Coba Pak, Islam itu sangat luar biasa. Sesama Muslim kalau ketemu mengucapkan apa? Salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saja itu 3 kebaikan yang kita ini saling berdoakan. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Warahmatullahi wabarakatuh, rahmat serta berkah Allah menyertaimu. Nah, lalu huruf-hurufnya itu Pak, itu huruf-huruf yang itu kita ini diajak untuk senyum. Percaya benar? Coba assalamualaikum pakai sin kecil. Assalamualaikum. Andai kata sinnya itu sin besar, coba Bu praktekkan sin besar ya. Assalamualaikum. Apalagi pakai short. Cucu kan? Itu loh ajaran Islam itu sudah satu dengan lain, ada keterkaitan yang itu akhirnya kita ini melakukan. Jadi dengan silaturahim pasti kita mendatangi saudara kita, pendekatan kita kepada orang lain pun pasti kita mengucapkan salam. Dalam Islam itu kan saling menyapanya salam. Nah ini gara-gara salam ya Pak ya. A.R. Fakhrudin itu Pak A.R. Fakhrudin dengan salam ini akhirnya bisa menundukkan seorang kiai yang itu awalnya tidak mau menyapa. Jadi Kiai A.R. Fakhrudin salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah terlama ya Pak A.R. Fakhrudin. Itu kan Pak A.R. Fakhrudin pernah diutus ke daerah Sumatera untuk apa namanya ya berdakwah. Sama dengan saya pada waktu itu kan kalau lulus pondok itu harus mengabdi dulu
sebagai tokohnya. Dia ini mau mengadakan pendekatan sebenarnya. Ayah Fakhrudin. Nah, seorang tokoh tahu bahwasanya Ayah Fakhrudin itu latar belakangnya adalah orang Muhammadiyah. Nah, pertama dia salah. Assalamualaikum didiamkan saja. Tidak. Salah dia. Terus nah setiap berjalan melewati rumah sang tokoh itu, dia salam terus. Ya, namanya orang Islam itu kan, saya mau disalam itu sudah dijawab. Akhirnya dijawablah oleh sang tokoh. Alhamdulillah, kemahiran saya akhirnya ini dijawab. Sama Pak kita ini, Ustaz, saling nyopo itu. Ya, kita saling menyapa itu salah satunya dengan salam. Apalagi sarana masjid ini sangat mudah kita ini cepat menghilangkan mungkin prasangka buruk kita, kemudian hal-hal yang itu menjadikan kita ini mangkel dan lainnya. Ketika kita sholat jamaah kemudian ketemu, masa enggak dijawab? Masa mereka itu kan enggak. Nah inilah kekuatan silaturahmi. Dan salah satu yang paling mudah kita ini sering bertemu, ya di masjid ini kan paling mudah. Oh si A kalau misalnya maghrib mungkin isya masih di aktivitas, kalau subuh itu rata-rata sudah di rumah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, untuk menggapai keberkahan hidup ini, kita ini dengan kita bersilaturahmi. Baik ya silaturahmi secara langsung maupun kita ini mungkin saat ini bisa dengan yang namanya secara online. Nah, orang tua kita jauh, maka paling tidak satu pekan sekali kita ini video call. Anak-anak kita jauh, mungkin sudah kuliah, mungkin sudah dalam aktivitas karena berkeluarga di bawah suaminya dan lain sebagainya di daerah lain. Paling tidak kita ingin menyapa dengan kita ini. Ya, sekarang dengan dunia yang ada fasilitas video call lah sekarang itu, biar kita ini saling tahu keadaan kita satu sama lain. Nah, kita kalau sudah saling menyapa, pasti ada doa-doa baik yang itu kita saling ucapkan, kita saling nantinya kita ini saling memberikan doa-doa terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam HP saya itu kajiannya sampai pukul 8. Iya. Padahal 8. Ini sampun bau-bau. Apa sopo apa? Apa? Dua lagi lah, dua lagi. Biasanya sampai jam berapa, Pak? Jadi, nah yang selanjutnya, keberkahan dalam menggapai keberkahan hidup kita ini, saya ambil Quran surat An-Nahl ayat 97. Jadi orang-orang yang mau berkah hidupnya itu berusaha atau berikhtiar selalu melakukan amal-amal soleh. Jadi dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 itu, man amila sholihan min dzakari wa unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa-siapa yang beramal soleh baik dari laki-laki maupun dari perempuan, dan dia ini dalam keadaan beriman, maka pasti Allah pasti akan aku berikan kehidupan yang baik, dan Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
Surah An-Nahl 97 ya Pak. Man amila sholihan min dzakar wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sahih. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan itu nantinya akan membuka keberkahan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tandanya amal-amal soleh itu nantinya membukakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu amalnya lebih baik. Ini sesuai dengan kalau Imam Al-Ghazali itu kan menyatakan bahwasanya al-barakatu, berkah itu diartikan dengan ziyadatul khair ala kulli syai', bertambahnya kebaikan dalam segala sesuatu. Nah ini amal-amal soleh itu, kalau amal kita ini ada keberkahan, maka bertambah kebaikannya. Harta kita diberikan rezeki harta, maka ternyata kalau berkah ada kebermanfaatan, bukan hanya untuk dirinya. Kalau ilmu kita ini berkah, maka insya Allah ilmu itu bukan hanya nanti dimiliki dan dinikmati oleh diri kita sendiri, tapi nantinya ada diambil kebermanfaatannya bagi orang lain. Tenaga kita, diri kita ini bermanfaat, maka ada nantinya nilai-nilai amal soleh yang itu bisa dipergunakan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Maka di dalam Quran surat An-Nahl itu, siapa-siapa yang beramal soleh baik dari laki-laki maupun dari perempuan dan dia ini masih dalam keimanan, Allah pasti akan memberikan fa'lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Hatinya tenang menghadapi masalah, tidak gugup. Itu orang-orang yang mempunyai keimanan dan amal soleh itu ada dalam diri. Dan kita meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan itu nantinya Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Misalnya, ayo kita harus berpikir maksudnya Allah, alhamdulillah sampai umur 45 ini, sampai umur 65 ini. Kita benar. Oh, 80 ya. Nah, ini kita berpikirnya dulu, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan itu yang harus kita syukuri. Jadi itu akan menjadikan kita ini menjadi hamba Allah yang nantinya akan melakukan amal-amal yang soleh. Kita harus meyakini. Dan jangan lupa Pak, amal soleh yang kita lakukan itu jangan sampai berhenti pada diri kita saja. Ada kita ini nantinya untuk menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan ke generasi-generasi selanjutnya, atau dalam bahasa perserikatan itu ada kewajiban kita ini menyelamatkan kader-kader kita. Kenapa? Al-Ahqaf ayat 15 misalnya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Orang-orang yang itu umurnya sudah 40 tahun, apalagi 40 tahun ke atas, maka banyak-banyaklah diingatkan oleh Allah, Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ya Allah ya Rabbi Rabbi ausidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Itu ayat sebelumnya malam al-arba'in ini. Di situ itu berkaitan dengan orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas,
Tapi yang belum juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas ini banyak-banyak yang pertama, Robbi auzi'atna syukuran nikmatak ladang alaihi. Banyak-banyak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan kita pun tetap dalam patuh ataupun kita ini menghormati orang tua kita. Kemudian kita ini kita ini mau memperbaiki diri fi dzurriyyati juga. Bukan hanya untuk kita tetapi dzurriyyah. Dzurriyyah itu anak keturunan kita. Maka saya sangat senang sekali ini dibawa sholat subuh. Saya ingat sekali memori saya ini. Saya kelas 3 SD itu wajib sama almarhum ayah saya sholat subuhnya harus di masjid. Padahal posisinya itu saya harus menyeberang ke jalan raya. Pokoknya dibangun. Dan itu akhirnya menjadikan value kebiasaan sampai saat ini. Kalau subuhnya tidak berjamaah enak. Itu kan kebiasaan. Terus nanti sampai di masjidnya tidur lagi, di masjidnya itu musholanya itu kan itu. Nah ini jadi wa aslih li wa fi dzurriyyah. Jadi ayo kita ini memperbaiki diri kita dan generasi-generasi kita. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku ini bertobat, aku ingin mendekatkan diri kepada Allah dan aku pun bermohon tetap dalam keadaan muslim, dalam keadaan selamat. Ini jadi Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang paling akhir para jemaah, untuk menggapai keberkahan hidup kita ini, jangan lupa kita ini tetap berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum dalam surat Ghafir. Jadi jika engkau itu memohon, ya, berdoa kepadaku maka Allah akan mengabulkan doa kita. Dan doa itu jangan sampai kita ini merasa bosan. Semua yang kita lakukan ini, kalau toh itu tidak ada pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apa. Ya. Kelancaran kita ini berniaga, ya, kita ini berjualan, kelancaran kita ini mengajar, kita ini menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya tidak ada rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan itu terjadi dengan kebaikan. Jadi marilah para jemaah rahmatullah, kita ini tetap apapun yang kita lakukan ini, yang namanya di dalam Islam itu ada ikhtiar, ya, ada yang namanya doa, kemudian nanti ada yang namanya kita ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang apapun yang kita lakukan ini, semoga nanti tujuannya adalah untuk menggapai maghfirah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathuh qarib.